Ini adalah tujuan hidup kami. Kami ingin mengejar selalu hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu melalui hidup kami, melalui penyembahan kami. Seperti Engkau memberkati pujian penyembahan hari ini, Kau berkati juga hamba-Mu Tuhan yang hari ini akan menyampaikan firman datang daripada-Mu. Kau pakai mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang datangnya daripada-Mu saja. Hamba-Mu mematikan segala ego, segala kesombongan, segala hal-hal yang datangnya bukan daripada-Mu. Hamba-Mu tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apapun yang hamba-Mu boleh sampaikan, semuanya boleh sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Hari ini kami boleh diberkati. Hari ini kami boleh menerima firman yang datangnya daripada-Mu saja Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa, bersyukur dan terima kasih. Yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan meriah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Boleh lebih semangat lagi. Shalom sisters. Yang diberkati boleh lambaikan tangan, amin. Boleh katakan ke kiri kananmu, hari ini engkau pasti diberkati Tuhan. Hari ini engkau pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan pastinya terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena sampai detik hari ini saya masih boleh hidup, masih boleh bernafas, bahkan masih boleh diizinkan untuk melayani. Itu semua berkat anugerah kebaikan Tuhan. Dan kedua pastinya saya ingin berterima kasih kepada gembala saya, lead pastor saya, Pastor Dr. Gideon Simanjuntak beserta dengan Pastor Ambar dan Zevanya. Yang tidak bosan-bosannya juga untuk memberikan saya kesempatan untuk melayani. Jujur setiap saya khotbah, mau diberikan kesempatan untuk khotbah selalu lebih deg-degan saudara. Kalau nyanyi saya bisa kayak gangsing gitu ya. Tapi kalau menyampaikan firman selalu lebih deg-degan saudara. Tetapi saya akan percaya jika Tuhan sudah menyuruh, Tuhan sudah memberikan kesempatan, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Saya juga berterima kasih untuk saudara yang hadir, untuk jemaat Tuhan yang ada di live streaming. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Amin. Ada sukacita, amin. Tema hari ini adalah wanita terhormat di tengah dunia yang berubah. Kita ini percaya bahwa kita adalah wanitanya Tuhan yang terhormat. Amin. Wanita yang terhormat ini seringkali memang banyak ujiannya, banyak cobaannya. Iblis seringkali mau membuat kita seperti tidak terhormat. Khususnya di tengah dunia yang berubah. Dunia berubah ini sangat cepat saudara. Dunia yang berubah seperti apa pastor? Contoh seperti nilai-nilai yang sudah mulai bergeser. Nilai-nilai yang awalnya mungkin otoritas rohani. Yang awalnya kita fokus sekali dengan Tuhan. Yang awalnya kita rajin sekali beribadah. Yang awalnya kita hanya mau tujuan hidup kita hanya untuk Tuhan. Tapi makin kesini makin bergeser. Bergeser kepada dunia. Bergeser kepada diri sendiri. Contoh hidup dulu tuh kita bisa rohani dibina bersama dengan gereja. Bersama dengan Tuhan nomor satu. Bersama dengan gembala, bersama dengan jemaat Tuhan, bersama dengan leader kita. Contoh di Komsel, leader kita di dalam apalagi teman-teman, di dalam teman seperjalanan lain sebagainya. Lama-lama berubah. Sekarang bisa bergeser seperti imanku urusanku sendiri. Masing-masing. Banyak yang seperti itu ya. Yang penting hati. Gitu. Yang penting apalagi, yang penting gue hidup baik aja deh udah cukup. Gak perlu ibadah juga udah gak apa-apa. Yang penting hati, Tuhan lihat hati. Seringkali banyak ya. Wanita-wanita Tuhan seperti itu banyak ya. Bahkan dulu bisa menerima koreksi gitu. Ada teladan. Kita bisa melihat contoh dari gembala kita. Contoh dari kedua orang tua kita. Contoh dari oma opa kita. Contoh dari kakak kita. Tetapi lebih sekarang mau fokus ke diri sendiri. Gak mau diatur. Bahkan sekarang apa saudara? Lebih bisa milih. Saya mau dengerinnya ajaran yang saya suka aja. Hayo, banyak yang kayak gitu sekarang nih ya. Yang saya suka misalnya seperti apa? Scroll TikTok. Gue gak perlu datang ibadah, scroll TikTok aja. 1 menit udah cukup. Menurut kita, betul? Sekarang dunia lagi seperti itu saudara, hati-hati. Sekarang memilih ajaran yang kita suka, yang menurut kita, ini mendukung saya, ini gak membahas selingkuh jadi gue suka nih. Betul? Ini gak bahas tentang kekerasan jadi saya suka. Ini nggak membahas tentang hidup benar jadi saya suka. Bahasa yang santai-santai aja. Jadi kalau ada TikTok seperti itu langsung di like, di save, di repost. Dan menurut kita itu ibadah yang sesungguhnya. Hati-hati, dunia sekarang sudah berubah seperti itu. Contoh lain, proses pertobatan. Yang awalnya percaya akan proses, betul? Tetapi sekarang
lebih percaya sama yang instan, yang cepet. Kalau ada proses dikit langsung kecewa sama Tuhan. Dunia sekarang lagi jahat seperti itu. Dikatakan dunia tidak semakin baik, betul? Tuhan sudah mengatakannya terlebih dahulu. Semakin jahat seperti ini, semakin berubah. Ingin bertobat dulu percaya dengan proses yang panjang, percaya dengan omongan-omongan orang tua, semua masukan orang tua bisa diterima, bisa belajar mengendalikan diri. Dulu mau taat meskipun sulit, tapi tetap mau taat. Tapi kalau sekarang dunia sudah berubah. Banyak mau hasil yang cepat, gak mau diproses, maunya instan aja. Bahkan maunya seperti apa saudara? Yang penting doa. Benar? Kita suka mengatasnamakan doa. Padahal kita males. Dunia sedang mengubah kita seperti itu. Sosial media sedang mengubah kita untuk justru kalau kita tidak baik-baik di dalam Tuhan, kalau kita tidak fokus pada Tuhan, membentuk kita menjadi semakin malas. Malas gereja. Yang penting gue udah nonton live streaming. Lebih enak malah di live streaming Pastor Gideon lebih zoom mukanya. Betul? Kalau di kerinduanku gitu khususnya di jam-jamnya Pastor Gideon, wah ngantri gitu ya. Duduknya di ujung bahkan harus di karpet. Kalau live streaming enak, sambil tiduran makan tempe jadi. Sambil ngunyah kerupuk enak. Sambil nguap-nguap enak. Kenapa? Karena fokus kita udah bukan Tuhan lagi. Karena cari kenyamanan. Dunia sedang mengubah kita seperti itu. Jika kita tidak hati-hati, kita fokus kepada daging kita. Amin. Dan apalagi standar hidup. Standar hidup ya. Dunia berubah. Ditentukan oleh apa saudara? Media sosial. Omongan manusia. Contoh, standar bahagia. Terlihat kaya dan sukses, bisa kita nilai dari apa sekarang? Sosial media. Kalau dia sering gak post ngomongnya apa? Jangan-jangan nih orang udah gak ada kali di dunia ya. Padahal emang jarang post aja gitu loh. Bukan berarti dia udah metong gitu. Enggak ya. Terlihat apa lagi? Terlihat bahagia kalau apa? Liburan mahal. Benar. Naik cruise. Let's say gitu ya. Upload dan lain sebagainya. Langsung kita bisa bilang, oh dia bahagia. Betul? Lalu apa lagi? Like Instagram banyak. Nah ini nih wanita-wanita nih. Halo anak-anak muda. Bahkan ibu-ibu sekarang juga seperti itu ya. Gak mau kalah juga sama anaknya bahkan. Aduh kalau anak gue like-nya 100, gue harus 500. Gue akan beli di Shopee gitu ya. Bisa banyak sekarang seperti itu saudara. Banyak yang curhat ke saya. Bahagia jadi dinilai dari seperti itu. Jadi saingan. Kalau like-nya dikit akan dibilang aduh ini orang gak bahagia nih. Ini orang gak keren nih. Betul? Ini orang gak apa nih? Gak apa lagi? Gak cantik gitu ya. Gak hebat. Atau apa lagi? Bahagia ditentukan dari outfit branded, barang branded. Kalau dia pakai branded kita langsung bisa bilang, ini pasti suaminya hebat banget nih. Betul? Ini pasti kerjaannya bagus banget nih. Dan lain sebagainya. Dunia berubah seperti itu saudara. Dari apa yang kita lihat. Tanpa kita pikirkan dulu siapa orang ini. Bagaimana cara dia mendapatkan outfit branded itu. Tanpa kita pikirkan lagi gimana dia bisa liburan mahal seperti itu. Udah gak dipikirin. Yang penting apa yang dia lihat. Dan standar yang ada di kalangan wanita. Ini paling utama saudara. Seringkali wanita dinilai dari apa yang terlihat di luar. Betul? Penampilan, pencapaian, pengakuan manusia. Kalau kita lihat let's say di Instagram. Wanita ini pakai baju ini like-nya banyak. Gue mau ikut-ikutan kayak gitu juga. Benar? Terus apa lagi? Wanita ini kalau foto dengan gaya like-nya banyak. Gue jadi mau ikut-ikutan Jadi seperti itu. Karena kita hidup di dunia saudara. Gak munafik, memang seperti itu sekarang. Dan kita sebagai wanita seringkali butuh apa? Validasi. Perempuan suka sekali validasi, betul? Misal merasa berharga kalau dipuji cantik. Benar? Kalau dipuji kayak gini. Kurusan deh. Enggak. Kayaknya lebih langsing. Enggak. Sampai di rumah. Pak lu tahu nggak? Gue tadi dipuji 500 orang. Padahal cuma 2 orang yang puji. 500 orang bilang gue langsingan pak. Tuh lu bangga nggak punya bini kayak gue? Betul? Betul? Seringkali seperti itu ya. Dan validasi ini akhirnya jadi menumbuhkan takut tua. Takut gemuk. Benar? Lalu apa lagi? Takut nggak menarik lagi. Bahkan yang paling parah. Merasa gagal kalau belum menikah. Merasa gagal kalau belum punya anak. Kenapa? Karena fokus sekali dengan validasi manusia.
Betul? Dunia lagi seperti ini, berubah, semakin jahat, semakin jahat. Dan seringkali kita terlalu fokus dengan dunia yang dimana berkata, berhargalah jika engkau terkenal. Betul? Lalu apa lagi? Berartilah jika engkau diakui. Cantiklah sesuai standar dunia. Kita sering dengar hal ini ya saudara. Ini justru menjadi makanan wanita hari-hari nih. Boleh foto silahkan. Jadi nanti sampai di rumah dilihat lagi. Benar ya. Gue baru ngerasa cantik kalau gue baru dipuji. Betul? Bahkan di saat suaminya puji, merasa jadi biasa aja. Karena butuh validasi dari orang lain. Be careful saudara. Di saat dunia berubah seperti ini, namun firman Tuhan mengatakan hal yang berbeda. Sama-sama kita baca Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. 1, 2, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Tuhan memanggil kita bukan sekedar menjadi wanita yang terlihat hebat. Amin. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi wanita yang terhormat di hadapannya. Menurut dunia kita seperti A, B, C, D. Tidak perlu hiraukan karena di mata Tuhan kita indah. Ada amin? Yang percaya boleh kasih tepuk tangan. Amin, amin. Kita masuk ke poin hari ini, inti hari ini. So, bagaimana menjadi wanita terhormat di tengah dunia yang terus berubah? Yang pertama, wanita terhormat berakar dalam Kristus, bukan dalam dunia. Yang percaya katakan amin. Katakan ke kiri kananmu, engkau terhormat. Amin. Wanita terhormat tahu satu hal penting saudara, sisters. Identitasnya berasal dari Kristus. Amin. Identitasnya bukan kata manusia. Identitasnya bukan dari apa yang dihina oleh manusia. Identitasnya bukan dari masa lalumu. Identitasnya bukan dari keterpurukanmu. Tetapi identitasmu berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memanggilmu dari dosamu. Ada amin. Tuhan memanggilmu dari namamu. Namamu siapa? Sinta. Sinta, datanglah kepadaku. Amin. Namamu siapa? Bella. Bella, datanglah kepadamu. Namamu siapa? Sri. Sri, datanglah kepadaku. Tidak pernah melalui apa? Pelacur. Sini. Pernah Tuhan seperti itu? Never. Atau apa? Masa lalumu pernah apa? Selingkuh. Hei, tukang selingkuh sini. Pernah? Saya akan jadi orang pertama yang meninggalkan Tuhan jika Tuhan pernah berbicara seperti itu. No. Seburuk-buruknya kita. Sehina-hinanya kita di mata manusia. Di mata Tuhan Yesus kita sangat indah saudara. Di mata Tuhan Yesus kita ada biji matanya Tuhan. Wanita terhormat tidak berkata aku berharga karena aku cantik. Wanita terhormat tidak berkata aku berharga karena tubuhku ideal. Aku berharga karena aku terkenal. No. Wanita terhormat akan berkata aku berharga karena aku diciptakan dan ditebus oleh Kristus. Aku berharga karena aku mau serupa dengan Kristus. Wanita terhormat di hadapan Tuhan akan berkata aku berharga karena aku dikasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan Yesus. Yes, kita semua di tempat ini berharga saudara. Jangan ada yang menganggap dirimu bukan siapa-siapa. No, kita orang hebat. Amin. Kita orang berharga. Karena kita berharga kita harus menjaga hidup kita sebaik mungkin. Karena kita berharga kita sangat bernilai di mata Tuhan. Karena kita bernilai, so hati-hati dengan hidupmu saudara. Amin. Hati-hati dengan apa yang kau katakan. Hati-hati dengan apa yang kau lakukan. Hati-hati di keluargamu. Amin. Hari-hari ini Pastor Gideon dan Pastor Amanda dan gereja kita Kerinduanku Church sedang membahas tentang keluarga. Dan wanita khususnya yang sudah menikah. Siapa yang sudah menikah di sini? Boleh angkat tangan. Yes. Sangat berharga di keluarga. Ibu-ibu. Para istri di sini. Pilar bagi keluarganya. Amin. Hari ini saya datang bersama dengan ibu saya. Ibu Sri Lumoindong. Boleh dilihat sebelah sini. Cantik ya. Dia adalah pilar yang luar biasa di keluarga kami. Kenapa? Pendoa yang luar biasa. Di saat semua orang tidur, jam 2 pagi dia bisa berlutut di bawah kaki Tuhan. Mendoakan siapa? Dirinya sendiri. Keluarganya. Sambil nangis. Kenapa kok saya bisa tahu? Saya pernah waktu itu mau ambil sesuatu, jam 2 pagi kebangun pengen ambil sesuatu. Saya lihat ibu saya lagi menangis. Dan kadang diungkepin pakai selimut. Kenapa? Biar suaminya gak bangun. Bahkan kadang bisa ke pojokan sambil nangis, berdoa.
Seorang istri seperti itu. Ya, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Seorang ibu yang luar biasa seperti itu. Amin. Itu wanita terhormat. Jangan tersinggung sedikit udah berhenti berdoa. Betul? Atau dihina sedikit langsung merasa tidak berharga. Ingat saudara, sisters, cantik itu bisa pudar. Betul? Makanya ada yang namanya ke Korea. Bener gak? Karena bisa pudar. Tapi kalau kasih Kristus tidak pernah pudar, betul? Amin. Cinta Tuhan gak pernah pudar akan kita. Atau apalagi tubuh bisa berubah, bener gak? Kita lihat kalau aduh artis-artis girl band Korea itu ya Blackpink. Kok bisa sama gitu ya? Persisi banget bentuk pinggangnya. Kakinya udah kayak pensil 2B, betul? Kadang kita iri aja ngelihatnya. Nah seperti itu tuh bisa berubah saudara. Nanti semakin tambah tahun semakin tua pasti berubah, betul? Atau apalagi posisi kita di kerjaan bisa aja berubah. Bener gak? Rambut. Pasti ada uban, bener? Yang gak ada uban sih salut lah saya. Sampai 100 tahun gak ada uban luar biasa. Pasti ada uban, bener gak? Nah tetapi identitas kita di dalam Kristus tidak pernah berubah. Tidak pernah. Sekali Tuhan mencintai kita, selamanya Tuhan mencintai kita luar biasa. Sekali Tuhan memilih kita, sampai kita ke lubang semut sekalipun Tuhan akan kejar. Sekali kita bilang, Tuhan saya gak mau melayani. Tapi kalau engkau dipilih, tidak akan bisa menutup hal itu. Jika berkatnya untuk engkau, tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil berkatmu. Meskipun rencana jahat dibikin sedemikian rupa, jika berkatnya untuk engkau, tidak ada satu manusia pun bisa merebutnya dari engkau. Ada amin? Aku tetap berharga apapun statusku, apapun masa laluku, karena aku milik Kristus. Karena identitasku adalah berasal dari Kristus. Amin. Setiap hari kita harus mengatakan ini saudara. Aku berharga apapun masa laluku, apapun statusku, siapapun hidupku di masa lampau. Aku berharga karena Tuhan Yesus memanggil dengan namaku. Karena identitasku milik Kristus. Sama-sama kita buka. Kolose 2 ayat 6 sampai ke 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Akar menentukan kekuatan pohon saudara. Betul? Kalau akarnya gak kuat, pohonnya cepat rubuh. Gak akan jadi pohon bahkan. Jadi jika akar kita dangkal, kita mudah goyah. Jika akar kita terlalu fokus oleh standar dunia, kita mudah goyah. Kita mudah kecewa dan akan selalu tidak puas dengan diri kita. Jika identitas kita berasal dari Kristus berbeda saudara. Amin. Jika identitas kita berasal dari Kristus, maka kita tidak perlu membuktikan diri kita kepada dunia. Sebab kita tahu kita milik kepunyaan Tuhan. Amsal 31 ayat ke-30. Amsal 31-30. Ini penting sekali buat para wanita di tempat ini. Sama-sama baca. 1, 2 ya. Kemolekan, bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ada amin. Senggol lagi kiri kanan. Ayo dong takut akan Tuhan. Ayo dong takut akan Tuhan. Ayat ini menjelaskan kembali tentang nilai sejati seorang wanita terhormat di hadapan Tuhan. Kalimat pertama jelas banget saudara. Kemolekan adalah bohong. Betul? Bisa sih cakep, bisa. Tapi kadang suka banyak bohongnya. Bener gak? Bener gak? Kadang hidung segini, ternyata bohong juga gitu ya. Ini tidak sedang menyinggung siapa-siapa. No one. Enggak. Ini saya sedang menjelaskan bahwa kecantikan bisa pudar. Dan sekali kemolekan adalah bohong. Alkitab sendiri yang mengatakan. Daya tarik luar bisa menipu ibu-ibu. Benar? Contoh, kelihatannya baik. Kelihatannya apalagi kaya raya. Kelihatannya sopan. Kelihatannya lembut. Tetapi korupsi. Kelihatannya bagus membangun gereja. Tetapi uang yang didapatkan dari korupsi. Kemolekan adalah bohong. Betul? Seringkali kita terlalu fokus dengan apa tampilan di luar. Sehingga lupa nih dalam kita nih bobrok. Sehingga udah lupa nih fokus kita udah bukan ke Tuhan lagi. Tetapi kepada ucapan manusia. Sudah lupa nih dengan kasih mula-mula kita nih udah lupa. Yang setiap hari Selasa rajin datang women ministry udah lupa. Kenapa? Sibuk mempercantik diri. Sibuk olahraga. Olahraga baik apa buruk? Baik. Tetapi jika olahraga mendahului Tuhan itu salah. Betul? Karena olahraga kita jadi lupa Tuhan itu salah.
Harusnya kita ke women ministry nih setiap hari Selasa jam 11. Lebih pilih apa? Poco-poco. Tuh. Sehat sih, bagus, iya. Tapi hati-hati loh. Terlalu utamain poco-poco. Pas lagi poco-poco, stroke. Bisa gak buat Tuhan bikin gitu? Bisa. Karena Tuhan tahu dari poco-poco lu jadi lupa sama gue. Kata Tuhan gitu, betul? Lebih baik gue bikin lu stroke biar lu ingat sama gue. Bukan kadang bahkan sering kali orang tua saya selalu berkata, kalau dari perkataan kita gak bisa bertobat, sering kali Tuhan kirim peristiwa. Be careful, dunia lagi berubah. Kelihatannya lebih seru poco-poco di komplek, betul? Barang 50 ibu-ibu gitu ya. Aduh gerakannya ada-ada. Kalau saya lihat gini, kayaknya gak keringetan nih ibu-ibu ya. Santai aja geraknya, olahraga macam apa. Kadang seru-seruan aja nyarinya. Balik lagi, gak salah, enggak. Yang salah kalau sampai engkau jadi lupa Tuhan karena poco-pocomu. Yang salah engkau jadi lupa Tuhan karena pekerjaanmu. Jadi seringkali Tuhan cabut pekerjaanmu. Karena engkau jadi lupa Tuhan. Kita jangan mau seperti itu. Amin saudara. Wanita terhormat itu bukan wanita tanpa masalah kok. Enggak. Siapa yang di sini gak ada masalah? Gak mungkin. Coba saya tanya lagi. Siapa yang ada masalah? Kita semua ada masalah, betul? Wanita terhormat bukan wanita tanpa masalah. Tetapi wanita yang terhormat tahu siapa dirinya. Dirinya adalah anak Tuhan. Meskipun adalah masalah besar, wanita yang terhormat percaya bahwa Tuhan yang jauh lebih besar dibandingkan masalahnya. Wanita yang terhormat tahu siapa pemilik hidupnya. Jadi dia tidak ragu akan dirinya, tidak takut akan masa depan. Karena dia tahu di depan ada Tuhan Yesus yang memimpin jalannya. Wanita terhormat tahu untuk apa ia hidup di dunia ini, bukan untuk poco-poco. Amin. Tahu betul. Kita bisa mengambil contoh dari wanita yang hebat yang selalu diceritakan di Alkitab, yaitu siapa? Maria. Sama-sama kita buka Lukas 1 ayat 38. Tentang Maria saudara. Kita baca sama-sama 1, 2 ya. Kata Maria, hamba Tuhan jadilah. Maria tidak mencari kehormatan dunia, tetapi ia fokus kepada ketaatan kepada Allah. Betul? Di situ dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Taat sama perkataan Tuhan. Wanita yang terhormat hari ini mau belajar taat. Setuju? Amin. Belajar taat bukan karena dunia. No, bukan fokus kepada dunia, tapi fokus kepada perkataan Tuhan. Maria menerima kehendak Allah meski beresiko secara sosial. Dalam budaya saat itu, hamil sebelum nikah aib besar. Sampai sekarang pun juga masih seperti itu ya saudara. Aib yang sangat besar. Lalu apa lagi? Saya melihat dunia sekarang sudah mulai bergeser. Misal kayak, iya kalau dulu aib besar banget, sekarang pun juga masih sama. Tapi sekarang seringkali kalau contoh artis gitu ya, hamil di luar nikah kita tetap belain banget. Bener? Padahal kalau saya tanya saudaranya bukan. Keluarganya bukan. Tetangganya aja bukan. Tapi bisa belain artis itu lebih dari kebenaran firman gitu ya. Atau apalagi bisa ditolak keluarga, dihina masyarakat. Tetapi Maria mau menghadapinya. Setuju? Dia mau apa? Gak hiraukan tuh perkataan orang. Dia gak hiraukan tuh aib itu. Dia mau fokus dengan perkataan Tuhan. So sekarang saudara ayo fokus. Firman Tuhan mengatakan apa? Setiap minggu saudara mendengarkan firman, dengerin apa? Fokus. Fokus itu gak cuma mendengarkan, tetapi setelah keluar dari pintu itu, sisters mau melakukannya. Jadi pelaku firman, amin. Seringkali kita terlalu fokus kepada daging kita. Terlalu fokus dengan kenyamanan kita. Kebahagiaan sementara kita, padahal semua bukan tenang, hanya itu. Amin. It's not about us, but it's all about Jesus. Katakan sekali lagi. It's not about us, but it's all about Jesus. Semua yang kita lakukan dalam hal apa? Taat, melayani, bekerja, memberi, mengasihi, berkorban. Tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tujuannya supaya kasihnya terlihat dalam hidup kita. Jika kita diangkat, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dahsyat. Jika kita lihat saya apa? Terkenal, posisi kita naik di kerjaan. Semuanya terutama semuanya datangnya dari Tuhan. Jangan pernah merasa kita diberkati karena kita hebat. Jangan pernah merasa kita diberkati, diangkat posisinya karena kerjamu luar biasa. Iya. Tetapi jika Tuhan tidak turun tangan, semua tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Jadi hari ini saudara, it's not about us. Semua bukan tentang kita, bukan. Jika kita hebat, jika kita kuat, jika kita apalagi, suara kita bagus, caramu berbicara, dalam engkau bekerja dan lain sebagainya. Semua bisa baik, bukan karena kuat gagah kita. Stop thinking about that, stop.
Semua nih yang ada di diri kita, semuanya datang dari Tuhan. Gak ada dari hidup kita, gak ada. Mengandalkan kedagingan kita, lemah. Daging kita lemah, saudara. Kita akan cepat sombong. Dipuji dikit sombong, betul? Tetapi kalau kita dipuji, let's say, kamu hari ini khotbahnya bagus ya atau apa? Hari ini nyanyinya bagus ya. Kalau yang dari Tuhan, puji Tuhan, terima kasih Bu. Bukannya kayak gini nih, abis dipuji, terus masuk ke ruangan, lihat tuh, karena suara gue bagus. Lihat tuh, karena penampilan gue oke. Pertahankan aja seperti itu. Pertahankan coba. 1-2 hari juga jatuh. Betul? Tapi kalau dari Tuhan gini nih. Amin. Hidup kita naik terus. Kenapa? Karena it's not about us, it's all about Jesus. Tahu rasanya bersyukur. Mengerti apa yang kita dapatkan semua dari Tuhan. Semua datangnya dari Tuhan. Tidak ada dari kita. Ada amin saudara. 2 Korintus 5 ayat 15. Sama-sama baca. 1, 2 ya. Dan Kristus telah mati untuk supaya mereka yang hidup tidak lagi. Amin. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Tujuan hidup wanita terhormat harus berubah. Setuju? Harus bukan apa lagi? Bukan lagi tentang ego kita. Bukan lagi tentang ambisi pribadi kita. Bukan lagi tentang kesenangan diri kita. Tetapi hidupku bukan untuk aku melainkan untuk Yesus. Amin. Maria lebih takut tidak taat kepada Tuhan daripada takut kepada penilaian manusia. Jadi dia lebih takut nih. Aduh kalau gue gak denger-dengeran gue takut deh. Aduh kalau gue gak ikuti firman Tuhan gue takut. Harus kayak gitu. Jangan takut gini. Aduh gue takut nih kalau gue gak dipuji hari ini. Aduh gue takut nih kalau hari ini gue gak diidolakan sama orang-orang. Bukan. Belajar seperti Maria. Ada amin saudara? Mari wanita-wanita terhormat. Kita harus belajar memilih jujur. Walau bisa kehilangan pekerjaan. Setuju? Kalau kita tahu pekerjaanmu kotor. Jangan dilanjutkan. Kalau kita tahu kasar dengan suamimu itu tidak menghasilkan buah yang baik. Jangan dilakukan, jangan diteruskan. Kalau kita tahu cara berpakaian kita tidak sesuai dengan seorang ibu yang terhormat. Setuju ibu-ibu? Seringkali saya lihat sosial media, aduh udah umur 67 tahun segini. Coba ya. Terus komennya jangan salin netizen kalau komen-komennya negatif. Bahkan saya lihat ada komen anaknya. Mah hapus gak videonya? Nah coba, iya gitu kan. Jadi ayo dong ibu-ibu yang terhormat ya. Tahu bagaimana cara bersikap, amin. Kita lanjut poin yang kedua. Wanita terhormat yang seperti apa lagi? Yang kedua, wanita terhormat memancarkan keindahan karakter bukan sekedar penampilan. Betul, setuju? Dunia menekankan keindahan luar. Tetapi firman Tuhan membawa kita melihat keindahan yang lebih dalam. Apa itu? Karakter kita. Setuju? Doa kita, pujian penyembahan kita, sikap hidup kita hari-hari. Bagaimana kita bersikap di dalam keluarga. Dunia berkata yang penting kelihatan baik. Yang penting kelihatan cakep. Yang penting kelihatan cantik. Tetapi firman Tuhan yang penting hidup benar di pemandangan Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan. Amin. 1 Petrus 3 ayat 3 yang keempat. 1 Petrus 3 ayat yang ketiga dan keempat. 1, 2 ya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Yaitu dengan mengepang-epang rambut. Memakai perhiasan emas. Atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Yang sangat berharga di mata Allah. Keindahan sejati seorang wanita terhormat. Terpancar dari apa ibu-ibu? Hati yang lembut. Setuju? Wanita ayo belajar lembut. Setuju? Jangan suaminya baru pulang atau anaknya baru pulang langsung diomel-omelin. Suami bawa pulang, "Pah, boy." Yang lembut dong. Kayak manggil suami sama dogi 11-12 gitu ya. "Pah, baru pulang." "Pah." Suami langsung, "Gak ada." Suruh pulang kerja lagi. Belum juga makan, belum apa. Kalau gak ada ini? Aduh ampun. Lebih serem dari Lucifer saudara. Jangan, amin. Belajar lembut, belajar mengasihi kepada anak. Jangan dihina-hina. Itu anakmu. Anak setan. Kalau anaknya setan ibunya? Bukan saya yang ngomong ya. Lalu apa? Perkataan yang membangun. Sikap yang penuh kasih. Karakter yang serupa dengan Kristus. Seringkali karakter tidak dibentuk dalam kenyamanan. Betul saudara? Seringkali di dalam proses.
Seringkali di dalam keterpurukan. Seringkali di saat kita jatuh-jatuhnya, di situ iman kita diuji. Betul? Saat tidak nyaman, tetapi dalam proses Tuhan memakai pergumulan, Tuhan memakai air mata, Tuhan memakai kekecewaan, bahkan penantian. Yang merindukan anak di sini, seringkali Tuhan menguji lewat hal itu. Wanita terhormat bisa sabar. Wanita terhormat bisa tahu, oh hari ini saya mungkin belum punya anak karena Tuhan tahu saya mau lebih lagi fokus kepada Tuhan. Mungkin Tuhan mau menjaga kesehatan saya lebih lagi, until nanti saya punya anak, kesehatan saya sudah baik. Belajar untuk mikir yang positif saudara. Kalau manusia pasti ngomongnya gini, lu udah tua lu, udah gak akan bisa punya anak. Kita hidup bukan dari omongan manusia. Janji Tuhan ya dan amin. Pegang aja itu terus, pegang. Mau manusia bilang saya gak bisa hamil lah, gak bisa punya anak dan sebagainya. Tapi di saat saya berlutut, memohon, meminta, memiliki iman, saya akan percaya hari ini saya bisa hamil. Punya iman seperti itu. Hari ini pekerjaan saya bisa naik. Hari ini suami saya bisa kembali. Hari ini anak saya bisa lebih lagi mengasihi saya. Amin. Di dalam penantianmu, tetaplah menjadi wanita yang terhormat. Wanita terhormat mungkin tidak sempurna ibu-ibu. Tetapi ia bersedia dibentuk oleh Tuhan. Siap dibentuk oleh Tuhan. Yang siap dibentuk ayo kasih tepuk tangan yang luar biasa. Amin. Dalam hal ini kita mengambil contoh dari siapa? Ruth. Kenal Ruth? Ruth? Yang jual gado-gado? Ruth, wanita yang bersedia dibentuk Tuhan. Kita tahu pergumulannya. Kita tahu masalahnya. Apa? Kehilangan suami. Betul? Lalu apa? Hidup sebagai orang asing bersama dengan mertuanya. Lalu apa lagi? Harus bekerja keras di ladang. Seorang wanita bekerja keras. Sulit sekali loh saudara. Sulit. Tetapi Ruth apa? Tetap setia. Betul? Dia tetap apa? Rendah hati. Tetap taat. Gak banyak cincang. Gak banyak komplain. Gak banyak ngeluh. Betul? Keindahan Ruth bukan pada statusnya melainkan pada karakternya yang setia dalam hal kecil. Tuhan meninggikan hidupnya karena kesetiaannya. Ruth setia ikut Naomi meskipun apa? Miskin, asing, tidak punya jaminan hidup. Tetapi berkat yang Ruth terima apa? Tuhan mempertemukannya dengan Boas. Amin. Boas siapa itu Boas kak? Siapa itu? Penyanyi band yang mana itu? Saya gak kenal. Boas pria yang takut akan Tuhan. Seseorang yang kaya raya terpandang di Bethlehem. Bayangin Ruth mendapatkan pria yang luar biasa. Lalu apa? Tuhan memelihara Ruth lewat ladang Boas. Akhirnya diberkati luar biasa sehingga dia tidak kekurangan makanan. Ruth tidak memilih jalan yang mudah saudara. Seringkali gitu ya. Kita harus terpuruk. Gak mudah. Pilih yang benar kok malah jadi susah. Milih yang baik kok teman-teman saya meninggalkan saya. Milih yang baik kenapa orang-orang jadi menghina saya. Saya mau lebih lagi fanatik kepada Tuhan. Kenapa orang-orang jadi menganggap saya aneh, culun. Bukan pilihan yang mudah. Tetapi berkat yang bisa kita terima bisa seperti Ruth. Bahkan bisa lebih lagi. Engkau disembuhkan. Mujizat Tuhan nyata di tahun ini. Amin. Yang merindukan keturunan tahun ini bisa Tuhan berikan secara dahsyat. Yang merindukan posisinya pekerjaannya naik. Tuhan bisa berikan di tahun ini. Asal apa saudara? Asal apa? Setia dengan perkara yang kecil. Asal apa? Mau memilih yang benar meskipun sulit. Amin. Karakter yang indah terlihat dalam kesetiaan yang terus dijaga meski hidup tidak ideal. Kesetiaan kepada Tuhan membuka masa depan baru. Meski apa? Masa lalumu kelam. Seperti Ruth ya. Dia asing, kehilangan suami. Kalau orang lihat, aduh wanita gak berguna loh. Wanita yang buruk. Wanita yang udah gak akan mungkin dipilih pria yang hebat. Berkatnya beda. Betul? Karena kenapa? Dia mau setia memilih Tuhan. Setia untuk selalu taat kepada perkataan Tuhan. Sehingga masa depannya luar biasa. Kita mau masa depan kita luar biasa seperti Ruth. Ada amin saudara. Berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Amin. Tetaplah setia. Amin. Meskipun gak mudah. Saya tahu berat. Seringkali suka merasa gini gak saudara? Gue lagi mau hidup benar nih. Saya lagi mau hidup benar. Tetapi cobaannya ada aja. Tahu-tahulah kita ketemu sama orang yang kita benci. Betul? Akhirnya membuat kita keluar kotak-kotak kotor lagi. Atau apa lagi? Di PHK lah. Tuhan saya udah puasa. Tuhan saya sudah memilih untuk tidak mau mengakhiri hidup saya. Tuhan saya memilih untuk setia dengan keluarga saya. Tetapi kenapa suami saya keras? Kenapa suami saya malah menampar saya? Kenapa malah orang-orang menghina saya aneh?
Kenapa orang-orang malah tetap membahas masa lalu saya? Hey, sisters, tetap setia. Tidak mudah, tidak mudah. Tetap setia. Karena ujungnya pasti kemenangan. Ujungnya hidupmu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ujungnya engkau mungkin dulu merasa pendosa, merasa jelek, buruk, pernah melakukan kesalahan. Tapi ujungnya dari pendosa Tuhan ubah menjadi berkat yang luar biasa. Menjadi wanita terhormat yang dibentuk sedemikian rupa. Yang akhirnya menjadi kesenangan Tuhan Yesus. Amin, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yang terakhir saudara. Wanita terhormat menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Di keluarga harus baik-baik. Setuju? Pembentukan iman yang paling kuat melalui contoh hidup yang nyata. Melalui keluarga. Iman seorang anak bukan semata-mata tumbuh dari apa? Khotbah yang panjang. Pendeta terkenal. Khotbah bahasa Inggris. Pujian dan penyembahan. Ayat hafalan. It's a part of it. Iya. Tetapi iman yang sesungguhnya yang paling penting banget. Tumbuh dari keluarga. Hari-hari dari cara orang tua berbicara. Setuju? Dari kakak adikmu merespon engkau. Atau apa? Cara menyelesaikan konflik di keluargamu. Cara engkau berdoa. Cara engkau mengampuni. Cara engkau menghadapi masalah. Ibu-ibu, anak-anak tuh melihat gerak-gerikmu loh. Saya ngelihat banget gerak-gerik ibu saya dan papa saya. Apapun yang mereka lakukan, saya pingin lakuin gitu. Saya pingin tiru gitu. Mereka rajin bangun jam 12 malam untuk sama-sama berdoa. Itu waktu yang sulit loh. Saya pingin tiru banget. Dan saya tirukan sampai detik hari ini saya pasang alarm. Kenapa? Tiru. Iman sesungguhnya. Oh hebat ya orang tua saya. Puluhan tahun tetap setia seperti itu. Anak-anakmu mencontoh engkau ibu-ibu. Setuju? Jika orang berkata jujur itu penting. Tetapi anak melihat orang tuanya bohong. Mungkin gak anak-anaknya akan mulai jujur? Jika orang tuanya bilang stop ngerokok. Tapi orang tuanya sambil gini. Mungkin gak anak-anaknya akan stop ngerokok? Jika orang tuanya pulang setiap hari jam 2-3 malam. Anak-anaknya nunggu di sofa. Lalu tahu-tahu orang tuanya bilang, kamu jangan pulang malam. Mungkin gak anak-anaknya bisa bertobat? Enggak. Hari ini hati-hati dengan sikapmu. Hati-hati dengan kata-katamu. Amin. Kalau tadi saya bilang, kalau orang tuanya berbohong mana mungkin bisa anak-anaknya jujur. Akhirnya iman itu hanya sekedar teori menurut anak-anak. Bapak gue, emak gue cuman jago saat pelayanan. Mending dia pelayanan terus deh. Kalau sampai ke rumah jadi kayak iblis. Adakah yang kayak gitu? Ada. Baru-baru ini ada yang konseling sama saya seperti itu. Pulang pelayanan langsung bicara. Hei anak setan. Anak setan. Jadi bapaknya apa dong? Anak setan. Sini bikinin gue kopi. Bikinin gue kopi. Padahal bisa gak ngomong, sayang sini bikinin kopi dong, bisa gak? Sini, bikinin gue kopi. Lu gak bikinin gue kopi, gue coret lu dari kakak. Perkara kopi mau dicoret dari kakak, aduh ada aja. Tapi nangisnya luar biasa anak ini. Tapi dia ikut teman seperjalanan. Dia dididik secara benar. Mengenal keluarga di dalam teman seperjalanan. Yang awalnya dia Buddha, sekarang dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yes, that's love. Wanita terhormat, ayo kasih contoh. Jika anak melihat ayah ibunya tetap jujur satu sama lain, mereka akan tiru. Jika melihat orang tuanya tetap berdoa, meskipun keadaan sedang sulit, pasti mereka tiru. Tetap mengasihi walaupun disakiti, pasti anak-anaknya tiru saudara. Benar deh, papa mama saya tuh selalu kasih contoh yang baik dan benar. Kalau bisa dibilang, Pastor Derin mengenal Tuhan dari diri sendiri. Iya, ada pengalaman hidup sendiri banyak. Tetapi awal mula dari saya lahir, mereka berdua lah yang mengajarkan iman kepada saya. So hari ini, mau anak-anak kita tumbuh hebat besar, menjadi anak-anaknya Tuhan, mau dimulai dari orang tua. Amin.
Jadi jangan kasih tahu anak jangan berbohong, tapi engkau sendiri suka berbohong. Generasi berikutnya lebih mudah meniru apa yang mereka lihat setiap hari daripada apa yang hanya mereka dengar di gereja. Di gereja ini cuma 2 jam Bapak Ibu, betul? Cuma 2 jam. Pertarungan selanjutnya setelah engkau keluar dari pintu itu. Setelah engkau sampai di rumah, orang tua akan melihat. Orang tua juga akan melihat apa? Kalau anak-anaknya baik juga akan tertegur nih. Kita anak-anak nih, ayo anak-anak muda. Ini gak cuma buat orang tua aja. Let's say orang tuanya kasar. Tapi kalau anak-anaknya juga bisa sabar. Anak-anaknya juga bisa menghargai orang tuanya juga akan sadar kok. Akan tertegur dengan sendirinya. Ya ampun anak-anak gue mengasihi gue segininya ya. Ya ampun gue pulang malam anak-anak gue tetap tungguin. Ya ampun walaupun gue pulang malam gue buka kamar anak-anak saya dan mereka tetap berdoa. Itu teguran kuat untuk orang tua. Setuju? Jadi dimulai dari keluarga. Kita sama-sama baca. Ulangan 6 ayat 6 ke 7. Kita cepat aja. Ulangan 6 ayat ke 6 sampai ke 7. 1, 2 ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya ulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Kasih contoh yang baik. Amin. Ada sedikit kesaksian. Dulu papa saya pernah sakit pinggang saudara. Jadi dia pernah tarik kopernya berat banget pas dia beginiin bergeraklah itu pinggang. Gak tahu kemana bergeraknya. Sakit sekali sampai dia tidak bisa berjalan. Hari itu kita semua sekeluarga besar mau bawa papa ke rumah sakit. And puji Tuhan for your information, papa saya sudah berusia berapa mah? 64 tahun dan tidak pernah digotong ke rumah sakit. Itu berkat anugerah kebaikan Tuhan, amin. Iya. Nah saat itu papa saya langsung bilang gini, aduh ke rumah sakit deh gue. Nembus deh nih ke rumah sakit gue. Saat itu semua keluarga bilang, udahlah pa, udah gak bisa jalan. Papa jalan sampai merangkak saudara, merangkak. Gak bisa berdiri, gak bisa berkhotbah. Mau puter kanan kiri gak bisa, jadi cuma bisa lurus. Tapi papa ngomong gini ke keluarganya. Ma, saat itu oma masih hidup, ma, ngomong juga. Sayang, anak-anak semua, keluarga besar kakak adik. Kasih saya waktu 1 malam untuk saya minta kepada Tuhan. Saya mau merangkak buat Tuhan. Kasih saya waktu 1 malam saja. Kalau sampai 1 malam itu Tuhan gak sembuhkan saya, angkut saya ke rumah sakit. Terserah deh, belek apalah terserah. Sampai segitunya. Itu iman tuh. 1 malam. Padahal keraguan sih ada ya. Aduh kalau 1 malam gue gak disembuhin, malu juga sih gue, bener gak? Kasih saya 1 malam aja, 1 malam saya mohon. Dan saat itu dua-duanya berdoa saudara. Mama saya keluar karena gak mau doa di dalam, takut mengganggu papa saya. Ada sofa, dia berlutut. Padahal bisa gak dia di kasur? Bisa. Dia memilih hal yang gak mudah. Seperti Ruth tadi. Di lantai berlutut, nangis. Papa saya merangkak. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Merangkak begini. Berdoa. Berjam-jam. Apakah langsung minta? Dia bersyukur dulu. Di dalam penyakitmu bisa gak engkau bersyukur? Contoh. Keluarga menjadi contoh. Terima kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya. Kenapa saya bisa tahu ini? Papa yang cerita saat itu. Di dalam penyakit saya yakin dan percaya membuat saya makin dekat dengan Tuhan. Di dalam penyakit ini menumbuhkan iman saya untuk lebih lagi percaya bahwa engkau yang mampu menyembuhkanku. Bisa bersyukur, gak ngeluh, gak ngomong gini. Kenapa sih saya dikasih sakit pinggang begini? Kenapa sih saya udah khotbah, saya sudah mencintai keluarga, saya sudah hidup benar. Kenapa Tuhan? Saya gak bisa jalan, kenapa? Gak ada satu kata pun seperti itu dari papa saya. Bersyukur, memuji Tuhan, dia angkat pujian aja. Lagu kesukaan papa saya ini saudara. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Lagi sakit masih bisa bilang gak pernah berakhir kasih setianya. Padahal kalau lihat fisik ya,
kayaknya sih udah berakhir nih. Bener gak? Kalau secara daging, secara manusia, kayaknya sih udah berakhir. Betul? Berjam-jam dia doa. Tanpa dia sadar, udah berapa? 3-4 jam, dia sudah 3-4 jam loh. Hello? Bukan 30 menit, 1 jam. 3-4 jam merangkak. Dia amin. Ini tadi merangkak gini ya saudara ya, tengkurap gini. Amin, tahu-tahu dia gini. Masih merem. Dia bingung. Kok gue bisa bangun dari tengkurap? Takutnya udah nyampe surga maksudnya. Cubit-cubit. Ini bener gak sih? Bener loncat. Bener gak sih? Tuhan halo. Dia tonjok dirinya. Bener gak sih? Gue mau bangun aja tadinya susah. Ini bener saya masih di dunia. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya paling enak nih. Halo ibu-ibu. Keluar kamar cek istri. Betul gak? Kalau istri gue masih nginjek lantai. Oh bener nih gue masih di dunia gitu ya. Papa keluar kamar. Istri tercintanya lagi apa? Masak air. Ya Maya, masak air. Sambil gini. Mungkin dapetnya gini. Gue punya suami lumpuh deh nih. Gitu ya. Aduh gue ditinggal deh, gue harus cari duit deh nih. Hati istri, nangis pasti ya. Jadi airnya ada rasa-rasa asin ya tuh saudara. Masak air. Lalu papa saya dari ujung dapur. Masih nangis. Mama saya gini, haleluya. Dia pikir malaikat kali ya. Malaikat ya. Ma, hello. Mama saya matiin kompor. Apa sih? Sang. Mama saya kalau panggil papa saya sang, sayang. Lucu ya. Kan kalau zaman sekarang apa? Seng. Kalau dia udah dari dulu sang, coba. Sang, ngapain kamu? Balik ke tempat tidur, balik. Itu kamu kan lumpuh, coba dibilang lumpuh. Kamu lumpuh, kamu kan gak bisa jalan. Balik. Ma, lihat dong. Lu masih bilang suami lo lumpuh. Lihat dong. Ma, hello. Masih ganteng nih laki lo. Gitu. Dia lari-lari. Nangis berduaan, peluk-pelukan, teletabis. Habis itu apa? Papa saya masih gak percaya nih. Mama saya udah bersyukur, ciumin papa saya nonstop. Papa saya ke kamar mandi. Saat itu kita masih susah banget saudara. Jadi kita masih pakai bak mandi, gayung gitu ya. Papa saya masuk ke dalam bak mandi itu coba. Karena kan kalau dingin-dingin coba deh. Pasti sakit kan tuh kaki kan. Dia masuk, diguyur, gini lagi. Jongkok lagi dia. Kayak orang aneh gitu. Sampai Tuhan ngomong gini ke kuping papa saya. Stop gak lo? Kalau gak lo lumpuh lagi. Betul? Seringkali kita suka gak percaya kalau Tuhan udah tolong kita. Setuju? Dan sampai detik hari ini, papa saya berjalan dengan sempurna. 3-4 jam. Iman. Yang akhirnya, boleh saya memanggil tim musik? Yang akhirnya menjadi contoh bagi saya. Di saat saya sakit, saya tahu harus datang ke siapa. Saat saya susah, saat saya dihina, saat saya sedang difitnah. Saat saya sedang mengalami posisi yang gak enak. Saya tahu harus datang ke siapa. Pikiran saya seperti ini. Kalau orang tua saya ditolong, pasti saya juga ditolong. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yes. Langkah setia seorang wanita hari ini adalah jejak iman bagi generasi berikutnya. Kita baca sekali lagi ya. Jadikan ini imanmu. Langkah setia seorang wanita hari ini. Atau apa? Langkah setia seorang ibu hari ini adalah jejak iman bagi generasi berikutnya. Menjadi jejak iman anak-anakmu. Setuju? Jadi contoh. Kesimpulan Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana menjadi wanita terhormat di tengah dunia yang terus berubah? Yang pertama, wanita terhormat berakar dalam Kristus, bukan dalam dunia. Amin. Yang kedua, wanita terhormat memancarkan keindahan karakter, bukan sekedar penampilan. Stop memikirkan penampilanmu. Stop mencari likes di TikTokmu. Hari ini gue mau konten apa ya di TikTok?
Boleh. Tetapi sekarang fokusnya harus ke Tuhan. Amin. Fokusnya ke keluargamu. Keluargamu ini yang Tuhan percayakan loh, orang terdekat. Jadi pastikan kalau engkau diberkati, keluargamu juga diberkati. Kalau engkau benar, jangan benar sendiri. Ajak keluargamu. Ibadah hari Minggu, jangan sendiri. Ajak keluargamu, ajak anak-anakmu. Wanita terhormat menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Apapun yang kau lakukan ditiru. Ibu-ibu, setuju? Kakak, adikmu meniru engkau loh. Bahkan saudara-saudaramu bisa meniru engkau. Kalau hal yang baik, pasti ditiru. Hal yang jahat pun juga bisa ditiru. Amin. Seperti yang tadi mujizat yang papa saya dapatkan. Karena kesetiaannya, karena imannya, karena kerajinannya di dalam doa, menjadi contoh bagi saya. Hari ini, sisters, mungkin posisimu lagi gak enak. Mungkin lagi ada yang memaksa engkau untuk berbuat hal yang tidak baik. Mungkin hari ini engkau lagi mau mencoba hidup benar, tapi engkau ngerasa nih, ada yang banyak menghalangi. Hey, fokus akan panggilanmu. Kau lihat lagi ke belakang, Tuhan udah begitu baik dengan saya. Masa iya saya mau mengotorinya? Dengan sedikit langkah bisa engkau kotori. Dengan sedikit perkataan kasar bisa engkau kotori. Hati-hati, dunia berubah. Tidak semakin baik, tapi semakin jahat. Tapi jika kita fokus kepada Tuhan, kita menjadi wanita terhormat di hadapan Tuhan. Berkat kita gak akan dicuri orang. Amin. Hari ini diberkati secara luar biasa, sisters. Saya yakin dan percaya kita keluar dari tempat ini, kita menjadi wanita terhormat di hadapannya Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa. Ada pujian yang luar biasa, yang dimana mengatakan bahwa kita punya Tuhan yang setia. Sekalipun kita hidup tidak terhormat, tapi Tuhan tetap memandang kita dengan kasih-Nya. Amin. Dengan diri kita, Tuhan selalu mengatakan, engkau indah di mataku. Di saat kita kecewa dengan masa lalu kita, Tuhan selalu mengatakan, engkau memiliki masa depan di dalamku. Di saat kita mengatakan, Tuhan aku gak berharga, Tuhan aku mau mengakhiri hidupku, Tuhan I am nothing, Tuhan I am a sinner, aku pendosa, masa laluku gelap. Tapi Tuhan selalu mengatakan, datanglah kepadaku, hambaku, anakku, aku ada di sini, memegang erat tanganmu, memberikan masa depan yang indah untuk engkau. Sisters, anak-anak Tuhan, beranilah melangkah sebagai wanita yang terhormat, karena kita punya Bapa yang setia. Kita punya Bapa yang selalu mengampuni. Kita punya Yesus yang memberikan masa depan yang indah. Dengan pujian ini, dengan tanganmu terangkat tinggi, kita sama-sama katakan, terima kasih Tuhan, Engkau Bapa kami yang setia. Di saat kami menyembah-Mu, hadirat-Mu turun. Di saat kami merasa hidup kami sudah tercoreng dengan kesalahan kami, Tuhan mengatakan tetap kami indah. Tuhan tetap mengatakan, aku anakmu. Tuhan tetap mengatakan, aku yang akan menyelamatkan engkau. Aku yang akan membebaskan engkau dari segala belenggu. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang hebat. Hari ini kami mau belajar setia Tuhan. Hari ini kami memilih untuk mau memilih hidup yang benar meskipun tidak mudah. Kami mau mengatakan bahwa kami tetap mau memilih Yesus. Meskipun tawaran dunia menarik, tetapi yang benar hanya di dalam Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tahun ini menjadi tahun kesaksian yang indah buat kami. Kami boleh mengatakan hidup kami tahun ini ditolong dahsyat karena kami hidup terhormat di hadapan Tuhan. Doa kami tahun ini dijawab secara luar biasa oleh Tuhan karena kami mau belajar hidup terhormat di hadapan Tuhan. Pakai hidup kami menurut rencanamu Tuhan. Mungkin ada kata-kata yang kami tidak bisa sampaikan, terlalu berat untuk kami ungkapkan. Tapi Tuhan Yesus tahu isi hati kami.
Biarlah setiap air mata kami yang turun, Kau gantikan dengan sukacita yang luar biasa di kemudian hari. Setiap lutut yang telah berlutut, lelah, berjerih payah di bawah kaki-Mu, ujungnya akan menghasilkan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi firman-Mu akan terus menjadi rema bagi setiap kami. Kau berkati setiap kami yang hadir, bahkan yang di live streaming. Biar kami pulang dengan berkat. Kami pulang dengan mengatakan kami mau menjadi wanita terhormat di hadapan Tuhan. Meskipun dunia berubah, kami tidak mau mengikuti dunia, tetapi kita mau mengikuti apa kata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah. Terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Dan kalau sebentar kami boleh memberikan persembahan yang terbaik. Kau berkati tangan-tangan yang memberi. Kau berkati berkelipat-lipat kali ganda. Bahkan Kau berkati juga tangan-tangan yang boleh mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh terus menjadi media untuk terus memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Dan untuk mempermuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami siap memberi. Bagi siap memberi, para sisters, boleh sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.